Oke, sebelum Anda melihat saya, biar saya semangat untuk bikin video, ya tolong dibantu subscribe ya, sama komen dan lain sebagainya, biar saya semangat lagi untuk membuat video. Oke, rekan-rekan, mudah-mudahan barokah di Jumat Kliwon tanggal 19 Oktober tahun 2022. Mudah-mudahan di pagi yang ini rekan-rekan diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Oke, sebelum wajah saya muncul di video ini, bantu subscribe. Oke. Orangnya muncul lagi, ketemu dengan saya, orang Tegal yang tinggal di Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan pagi hari ini, semalam kita ada bahasan pengajian yang mungkin dari rekan-rekan jawabannya masih kurang gamblang ya. Jadi di sana kita ada pertanyaan seperti ini. Ketika seseorang yang selalu bermain logika kemudian berteman dengan seseorang yang ahli cinta, ahli mahabbah, ahli dzikir, itu sering kagum terhadap kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh seorang yang ahli cinta, ahli dzikir ini. Kok bisa ya dia mendapatkan seperti itu? Kok bisa ya dia mendapatkan hal-hal yang aneh di luar nalar logika mereka, nalar logika secara umum. Jadi begini ya, orang kalau sudah cinta itu bahasa fikih ataupun bahasa logika itu tidak akan masuk. Jadi ketika orang cinta, dia akan mengatakan wajahmu bagai rembulan. Maka apabila ini dilogikakan, orang ini pasti stres. Ini yang ngomong orang logika, wajah kok bagai rembulan. Nah, jadi bahasa-bahasa orang cinta ini aneh dan harus vulgar gitu loh, bebas karena adanya kecintaan. Kayak seumpamanya lagu-lagu di saat engkau jauh hatiku bimbang, tapi saya nggak bisa nyanyi ya. Di saat engkau dekat hatiku berdebar. Nah, itu kan bahasa-bahasa cinta. Nah, demikian pula orang yang ahli makrifat, ahli berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan getaran-getaran yang secara umum tidak masuk di logika, tidak masuk di penalaran kita. Karena bahasanya bahasa cinta, tanpa ukuran cinta, nggak bisa diukur. Cintaku sedalam lautan, memang pernah mengukur dalamnya lautan. Nah, itu seperti itulah. Jadi kalau memang mau di logika, akal kita, pikiran kita nggak nutut. Jadi orang-orang yang ahli logika, saran saya kalau memang dia pengen mengalami hal yang semacam itu, maka ketahuilah, cintailah Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa caranya? Dengan berzikir. Zikir ini tidak hanya dengan ucapan sebenarnya. Karena ucapan ini adalah ucapan yang diucapkan oleh raga. Di dalam raga ini ada jiwa. Di dalam jiwa ini ada rasa.
Jadi ada tingkatan dzikir sebenarnya. Nah, untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mendapatkan hal-hal yang di luar nalar, yang bikin orang takjub dan ajaib ini, maka kenalilah Allah. Caranya dengan memahami asma-asma Allah. Nah, itu yang kemarin ditanyakan ulang lagi, adanya Bismillahirrahmanirrahim dengan asma-asma. Tidak menyebut sebenarnya, tetapi bersama asma Allah. Asma Allah yang bagaimana? Yang 99 ini, tapi sebenarnya 100. Karena asma yang satu itu tanpa nama, tanpa suara. Itu ada di dalam diri kita. 99 nama yang ada di tangan kita ini tidak akan berarti, tidak akan terucap kalau tidak ada kita, zat yang hidup ini mengatakan. Nah, itulah makanya wujud. Asmaul husna itu sebenarnya 100, karena yang ke-100-nya adalah diri kita yang mengucapkan. Dan ini yang saya sampaikan ini pun juga bahasa cinta, bukan bahasa logika. Ya, jadi untuk rekan-rekan yang mungkin masih gambang dengan bahasa keajaiban, kenapa, pahamilah, kenalilah untuk bisa mencintai. Caranya setelah kita berucap, jiwa kita pun juga harus memahami itu, dan rasanya juga harus berzikir memahami itu juga. Nah, proses seperti inilah yang akan membentuk diri kita menjadi orang-orang yang menjadi gila karena cinta. Gila cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ketika Al-Halaj mengatakan ana lil haq. Kemudian Syekh Siti Jenar mengatakan Allah ada di dalam aku, Allah adalah aku. Nah, itu bahasa cinta sebenarnya. Nah, mungkin itu rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya bisa mengatakan yang seperti itu karena keterbatasan pemahaman saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau salah mutlak itu dari kesalahan saya, dari pemikiran saya. Untuk itu saran dan kritik dari rekan-rekan sekalian untuk mengkoreksi apa yang saya ucapkan tadi, dan apabila ada perkataan saya yang menyinggung ataupun salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tombolnya dipencet ya, sama like, oke, share. Assalamualaikum. Dadah.